sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Kataan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanipun Kanjeng Nabi menika para sahabat. Anggap saja salah seorang sahabat naminipun Abi Darda. Sampai beliau niku mengatakan, man ra'a annal ghadwa fi talabil ilmi laisa bijihadin. Barang siapa orang yang punya pendapat kok duwe angan-angan bahwa keluarnya kawula panjenengan dari rumah menuntut ilmu, lalu kemudian dikatakan kok penak men ngono kok jihad, untuk jihad sing model ngoten niku, dawuhipun beliau faqat naqasa fi ra'yihi wa aqli. Maka orang itu termasuk orang yang kurang akalnya, orang yang kurang sak sendok lah bahasane tiyang Pacitan niki. Masya Allah. Apalagi kawula panjenengan perawuh dalam perjalanan menika mungkin saking bolo-bolo Ponorogo niki merasakan bagaimana mungkin lek dalane singking mriki niku sik rada alus nggih. Kula niki wau saking Monogiri. Dalam saking Kismantoro. Nggih. Melu Google Map niku tulisannya 1 jam 8 menit. Tapi sampai sini 2 jam setengah ternyata. Ngerti ngono panggah liwat mriko. Karena saya punya abah punya pengalaman lewat, tapi bukan lewat jeruk, lewat sebelumnya. Dalan ini ku ekstrim nanjak sampai mobil mboten kiat.
didhawuhi kalih setunggal tiyang mboten liwat mriku tapi sing jero niku cepet. Nah, ternyata kula liwat Google Map ngomong putar balik. Lha kok putar balik niki pripun? Nggih, padahal nggak ada apa-apa tahu-tahu putar balik. Mungkin pengaruh sinyal. Akhirnya kula tangklet datang tiang-tiang wilayah mriku mungkin lebih dari 5 kali. Tangklet makane sampai dugi mriki sampai jam gangsal. Padahal prediksi saya dugi mriki setidaknya setengah 4 jam 4 sudah di sini bersama panjenengan. Tapi ala kulli hal semua itu pasti ada hikmahnya. Allahumma. Mungkin barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menyediakan pahala yang besar datang ka kula panjenengan. Sehingga dipendhawuhaken al ajr bi qadril masyaqqah. Sing jenenge ganjaran niku disesuaikan dengan masyaqqahnya. Disesuaikan dengan bagaimana capeknya. Disesuaikan bagaimana banyak rintangannya. Mobil gasruk ya wis ben. Pancen mobil kula niku mobil kota lah. Nggih, tapi salah tempat manggene teng Pacitan. Teng Tahunan, teng Gemaharjo, la ilaha illallah. Tapi semuanya insya Allah wonten apa? Hikmah. Hikmah niku napa sih? Didhawuhaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah faqad utiya khairan katsira. Maka orang itu akan diberikan kebaikan yang banyak. Riyen niku wonten cerita untuk menggambarkan hikmah. Di zaman Harun Ar-Rasyid. Di zaman sinten? Harun Ar-Rasyid niku ada perampok nggih. Wonten perampok Quta'ut Thariq dan juga perampok maling teng griya. Tapi rampoknya niki rada enek imane titik. Rampoknya niki rada pilih-pilih. Yang kita rampok hanya orang kaya. Yang kita rampok hanya orang kaya. Suatu saatnya wonten setunggal keluarga yang pada saat itu tanda kekayaan bagi seseorang itu satu, kalau dia itu napa menika memiliki anjing penjaga. Ingkang kaping kalih perampok niku kok perampok napa menika orang kaya itu tandanya di rumahnya ada ayam. Waktu niku lek tenggem lek pundi niki tahunan niki pundi Gemarjo niki pundi tahunan niki. Nah, tahunan niki duka tandane wong sugih niku kados napa. Pada saat itu tandanya itu. Suatu saatnya istrinya itu mengabarkan, Mas teng bojone anjing peliharaan yang menjaga rumah kita, karena boleh memelihara anjing untuk lil hirasah. Hirasah niku kalau rumah kita nggak ada anjingnya nggak aman, maka ada anjing yang menjaga sebagai alarm, ya. Dia akan jaga rumah, tidak apa-apa. Tapi bukan untuk terus dipelihara atau tiang-tiang kafir yang seperti itu, bukan. Untuk hanya menjaga. Anjing Anda mati. Anjing Anda mati. Oke, ya sudah. Gimana? Semua pasti ada hikmahnya. Oke, wis manut takdire Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi ayamnya dikabarkan mati. Mas, ayamnya mati. Ayam kesayangan panjenengan. Dikatakan, wah, padahal niki tiang niki sangat perhatian sama ayamnya, luar biasa. Tapi kemudian mengembalikan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan semua perkaraku kepada Allah, pasti ada hikmahnya ini. Allah Maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Sampun ternyata para rawuh yang dipun rahmati Allah pada kota tersebut, ya, ternyata ada perampok yang kemudian bos ini ku ngomong kali bolo-bolo nih, kita tidak merampok satu rumah
yang tidak ada ayam dan tidak ada anjingnya. Berarti niki orang susah. Kalau ada ayam dan ada anjingnya, itu adalah target kita untuk rampok, kita ambil semua hartanya. Padahal orang ini adalah orang yang kaya. Sehingga badhe masuk mlebet teng griya omahe gede tapi gak ono sing jenenge anjing, tidak ada yang namanya ayam, sehingga perampok tidak jadi merampok rumahnya. Hikmah, ternyata kematian dari binatang-binatang kesayangannya merupakan keinginan baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Riyen wonten setunggal menteri, ada seorang wazir atau seorang pangeran yang suatu saatnya beliau niki punya penasehat. Terus beliau niki pengen suatu saat berburu tengah hutan yang tidak ada siapa-siapa. Kemudian di tengah hutan itu, sebelum beliau itu berburu, beliau itu minta pendapat kepada seorang penasehatnya. Lek menurut jenengan, menurut sampean niku ini gimana? Karena suatu saat orang ini, rojo niki, mengadakan sebuah perlombaan, Pak. Perlombaan niku wonten setunggal tiang niku nggawa panah, lomba panah siapa yang paling jitu. Ada di antara mereka niku para pemanah-pemanah yang sangat luar biasa. Ngoten ceritane awalnya ngoten. Terus suatu saatnya wonten pemanah di desa itu yang sangat lihai, tapi karena cuaca yang begitu ekstrim, angin itu bertiup kencang. Jadi ketika manah niku panah niku balik melese, sing nonton niki raja di sini. Anak panah niku mencele melayu sampai kena jempole raja. Wah, mengeluh, mancep nang jempole raja sampai jempol sikile niku ilang. Nggih. Wah, raja ngamuk, marah, murka besar. Ini orang harus digantung. Wah, di zaman itu ini orang harus digantung, kurang ajar, berani-beraninya kon lomba panah kok malah sih jadi sasaran sikilku. Nggih. Akhirnya nyuwun pendapat sama satu orang, pendapat satu penasehatnya. Penasehat, menurutmu iki dihukum napa? Raja, pangapunten, lek angsal memberikan sebuah nasihat, lepaskan saja. Lah wong niku mboten sengaja. Wis genah niku targetnya itu di sana, tapi karena angin kena sikile panjenengan. Gak iso, kurang ajar sampean. Belani wong sing nglukai saya. Lek ngono sampai nak penjara, dilebokne nang penjara, Pak. Jadi ini penasihat niki, Raja, semua itu pasti ada hikmahnya. Gak ada hikmah-hikmahan. Hikmah apa? Sikil tugel kok hikmah. Sikil ilang kok hikmah, dia murka, ngamuk. Sak penasehate sing dirasa kurang ajar mbelani sinten? Mbelani sing manah niku wau, akhirnya dilebokne penjara. Pun trima mawon. Akhir raja niku dalam keadaan luka karena sudah punya jadwal untuk beliau niku pergi ke hutan untuk berburu. Lah berburu niku mboten saged tiyang kathah-kathah. Dia pengen melatih keberanian dirinya, dia berburu sendiri. Wis, awakmu kabeh enteno nang kene, pos iki, aku berburu masuk ke hutan. Begitu masuk ke hutan, ternyata di dalam niku ada sekelompok manusia kanibal. Manusia yang kemudian kalau ada orang asing masuk, dicekel, dijadikan sesembahan. Kira-kira teng Pacitan yo gak enek. Tapi lek delok tempat ini ki rada memper-memper. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, akhirnya dicekel niki wae. Dicekel, diikat, kemudian mau disembahkan kepada Tuhannya. Kemudian raja niku bingung, wis gak iso napa-napa niki badhe dibantai, lalu darahnya dialirkan untuk Tuhan yang diyakininya. Sampun badhe terjadi, raja niku ngomong,
Pak, sampean itu gak salah uang ta. Kenapa memang? Sampean itu mau persembahkan saya untuk siapa? Untuk Tuhan kami. Kebetulan jenengan niku wonge ganteng rapi, jenengan niku gede dhuwur, wah pas niki. Pak, jenengan itu kalau memberikan kepada Tuhan jenengan pasti yang terbaik napa yang sing cacat-cacat? Yang terbaik dong. Mau jenengan no, kula niku mboten baik. Saya itu mboten saya kula niku barang cacat. Ora pantes sampean kekne Tuhane sampean. Gak diterima mengke. Lho kok ngoten? Lho jenengan kan sempurna. Lho buka delok apa sikilku iki? Sikil kula niku jempolan ilang. Niki borok niki. Tuhan panjenengan gak bakal gelem kalih kula. Wis to, percaya kalih kula. Mikir-mikir ngomong kalih panglimanya. Pripun niki panglima? Niki kok sikile borok niki kira-kira Tuhan kita itu mau napa mboten? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mikir-mikir. Akhirnya tiang niki mau mutus nih, wis ngono nggih apa? Gak gelem, ini adalah penghinaan kepada Tuhan kita. Lepaskan saja dia. Dilepaskan. Begitu dilepaskan niki wah bersyukurnya luar biasa. Lalu kemutan begitu lepas terus bersama dengan prajurit-prajuritnya kembali ke istana kelikan karo penasihati. Semuanya raja pasti ada hikmahnya. Wah mah wah iki jasane penasihatku. Wis lek ngono. Tak cul nih dilepas. Penasihat angklet raja, lho teng napa kok jenengan kok tahu tiba-tiba melepaskan saya? Dawuhipun raja niki, loh ternyata betul apa yang Anda katakan bahwa semua pasti ada hikmahnya. Kalau seandainya pada saat itu di dalam perlombaan panah kula mboten kenek sikil kula sehingga hilang jempolan kula niki, saya pasti sudah dimakan manusia kanibal ada di tengah hutan sana. Saya berterima kasih kepada Anda. Anda telah memberikan nasihat terbaik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kalau bukan karena panjenengan, kalau bukan karena kaki saya itu hilang, pasti saya akan dimakan oleh mereka. Pun ucul jenengan kula ucul nih. Loh, mboten raja. Kula sing terima kasih datang panjenengan. Loh, terima kasih kaya napa? Panjenengan niku kula taruhken di penjara, disiksa dan lain sebagainya. Kok terima kasih kali saya niku maksudnya pripun? Semua pasti ada hikmahnya. Jawabannya pagah ngono penasihat iki. Nggih, panjenengan niku lek dadi penasihat kudu kalimatnya wis niku sitok niku tok. Semua pasti napa? Makanya lah ana kiai terus ana jenengan kena musibah terus jawabannya semua ada hikmahnya. Ya bener, Bu. Piye napa mboten? Lah, memang hikmahnya napa? Penasihat, lho nggih to raja. Jenengan niku berburu selama mulai dari kecil panjenengan sampai sekarang. Jenengan ketika berburu tidak pernah meninggalkan saya. Mesti kula niku kan ngintil jenengan. Saya niku suruh menemani jenengan dimanapun Anda berada, termasuk ketika berburu. Lelek saumpama kula mboten di penjara, terus melu jenengan, pora terus delok jenengan niku kakinya sudah nggak ada, jenengan cacat, pura golek sing sempurna kayak kula. Pura kula sing bakal digasak kali wong-wong niku. Makanya semuanya ada hikmahnya. Makanya Prabu, mugi-mugi kawula panjenengan ketika mendapati satu musibah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu musibahnya, musibah ekonomi, musibah keluarga, kawula panjenengan kedah husnudzon kalian Gusti, semua pasti ada hikmahnya. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan datang kawula panjenengan, pasti Allah ingin mengangkat derajat kawula panjenengan ketika kawula panjenengan disertakan di dalam hati rasa sabar, terima dengan qadha dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballah abdan, ketika Allah mencintai kepada satu hambanya, ibtalahu, wa fi riwayah yusib minhu, orang itu pasti dikasih bala, orang itu pasti dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen tahu kados pripun wong sing dicintai kalih Gusti Allah, apakah dia cinta hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan
kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan musibah datang kawula panjenengan, cobaan datang kawula panjenengan, apakah kawula panjenengan tetap mengakui akan kekuasaan, akan keadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kawula panjenengan sabar, terangkatlah derajat kawula panjenengan dan dicintailah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kalau panjenengan sonten niki termuliakan dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kawula panjenengan digerakkan oleh Allah untuk banyak bersolawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, kawula panjenengan tatkalanipun pengin selamat benjang anggenipun teng akhirat, jalan satu-satunya yang paling lebar adalah melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang yang beramal banyak, mereka akan mengatakan, aku akan masuk surga dengan amal ibadahku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat untuk menimbang dari apa yang dirizkikan oleh Allah. Salah satu yang ditimbang menika adalah matanya, adalah telinganya dan lain sebagainya. Maka kanjeng Nabi Muhammad menggambarkan, kalau seandainya manusia ditimbang motone satu mata nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan didapati orang itu tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nikmat mata, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Sanes belum lagi kepada hal-hal yang lainnya, niku sampun jempleng tiang niki wau termasuk orang yang tidak syukur, lalu kemudian akan dimasukkan, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka nipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, dia akan mengatakan, ya Allah, masukkan hamba ini ya Allah bukan dengan amal-amal hamba, tapi masukkan hamba ini dengan rahmatmu. Dan pancingan rahmat yang tertinggi adalah bagaimana kawula panjenengan ketika disyafaati kanjeng Nabi Muhammad. Pripun caranipun anggen kula panjenengan benjang sagedipun syafaati dipun tulung kalih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kathah-kathah sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi kawula panjenengan di majelis yang semacam ini, kawula panjenengan wau mendengarkan, kawula panjenengan wau maos sareng-sareng simtud durar yang di situ diterangkan tentang kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng beriku dipun terangaken pripun akhlakipun mulyanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula panjenengan diajak dan juga mengajak anak-anak kawula panjenengan untuk mereka hatinya cenderung datang kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kanjeng Nabi sampun memberikan satu pejangan datang kawula panjenengan, wong niku lek pengen mlebu surga syarate sitok, wong niku lek pengen selamat syarate satu, harus ada hubungan kepada orang yang surga diciptakan karenanya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi niku mengatakan, laula Muhammad ma khalaqtu Adam wa laula Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan yang namanya surga dan neraka. Aku tidak akan ciptakan Nabi Adam, bahkan manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali karena Allah memandang makhluk yang termulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inggih punika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, ketika kawula panjenengan ada satu perasaan cinta datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dawuhipun kanjeng Nabi, janjinipun kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang di dalam hatinya ada kecintaan wonten tresno datang kanjeng Rasul Muhammad, kana ma'i fil jannah, bareng bakal mangke teng surga kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan di majlis-majlis sholawat, kalau bukan di majlis-majlis maulid, kalau bukan di majlis yang menyebutkan tentang kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad, dari mana kawula panjenengan bakal menikmati, bakal tumbuh di dalam manah kawula panjenengan tresno dhateng kanjeng Nabi Muhammad saking pundi para rawuh? Jenengan kedah ngertos. Kalau dahulu pada zaman para sahabat semua mereka mencintai Nabi Muhammad.
Keranten Kanjeng Rasul Muhammad menika zahiran wa batinan, khuluqan wa khalqa, secara zahir batin penciptaan maupun akhlak dan perlakuannya menika dipun sempurnaaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya bukan hanya dalam rangka Allah mulyakne Kanjeng Nabi sanes, Mbok. Para rawuh sanes. Bukan hanya karena Kanjeng Nabi dipun tresnani kalih Gusti Allah lajeng dijadikan orang yang paling sempurna. Sempurna akhlaknya yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sempurna fisiknya yang setiap bagian tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana dada Nabi Muhammad disebutkan, bagaimana hati Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adrak, dada siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anqadha dhahrak, punggung siapa yang disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah punggung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Secara fisik Kanjeng Nabi Muhammad sampai dikatakan Kanjeng Nabi memandang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad tidak memandang dengan hawa nafsunya. Kaulah panjenengan sumerep bagaimana kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kanjeng Nabi Yusuf niku termasuk satunggal Kanjeng Nabi ingkang paling ganteng ngleres napa mboten? Sampai wanita-wanita, ada Zulaikha dan para wanita-wanita di sekitarnya ngiris-ngiris tangane kiris niku mboten kerasa. Tapi tadi histeris tangane niku mboten diceritakan seperti itu, tidak ada kejadian semacam itu. Tapi dikatakan bahwa Nabi Muhammad jauh lebih ganteng, lebih mulia daripada Nabi Allah Yusuf. Kenapa? Dawuhipun ulama, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kegantengan yang Allah Subhanahu wa taala berikan datang Kanjeng Nabi Muhammad menika Allah sisipkan al-haibah wal jalal, satu kewibawaan yang tinggi yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada orang yang memandang Nabi Muhammad dengan hawa nafsunya, tapi mereka memandang Nabi Muhammad dengan iman. Bagi mereka-mereka yang hati dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekufuran dan keinginan buruk Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya, disempurnakan secara moral dan akhlaknya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku bukan hanya murni untuk memuliakan dan menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad menika adalah makhluk yang termulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, akan tetapi karena hikmah yang besar agar supaya setiap orang yang melihat Nabi Muhammad dan hatinya diinginkan oleh Allah untuk beriman, maka mereka akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku lalu pernah mengatakan, man ra'ahu batihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang melihat Kanjeng Nabi Muhammad buatan tepang kali Kanjeng Nabi Muhammad ini melihat kemuliaan Rasul, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tepang, buatan tepang kali Kanjeng Nabi Muhammad, akan ada perasaan drodok sing dianugerahkan oleh Allah di dalam hati orang yang melihatnya. Tapi berbeda dengan orang yang tahu siapa ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis orang itu pasti jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Pramila para sahabat itu kalau mau mendapatkan surga gampang. Pramila para sahabat itu para rawuh yang dipun rahmati Allah, mereka itu mulia karena mujarrad ru'yati Rasulillah. Bimujarrati ru'yati Rasulillah,
karena hanya memandang Nabi. Para sahabat itu bukan orang yang banyak amalnya. Para sahabat itu adalah orang yang hatinya diselimuti dengan keimanan yang besar karena melihat Nabi Muhammad SAW dengan keimanan itu. Pramila sak rendah-rendahe sahabat lek dibanding nih paling bagus-bagusnya para tabiin nggak ono apa-apa nih. Mboten wonten napa-napa nih. Kenapa? Mulianya para sahabat bukan karena amal mereka, tapi karena mata mereka pernah memandang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gampang Pak badhe tresno dateng Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi ahli surga tinggal melihat Nabi Muhammad, lalu akan jatuh cinta dan mendapatkan janji Nabi Muhammad, man ahabbani kana ma'i. Sakniki kula panjenengan kados pripun? Bagaimana kawula panjenengan saged nresnani Kanjeng Nabi? Sementara kawula panjenengan bisa melihat Kanjeng Nabi napa dereng? Saged melihat Kanjeng Nabi napa mboten? Dereng saged melihat Rasulullah, tidak dapat melihat Nabi. Ya muga-muga suatu saatnya mungkin dipun rezekeni kali Gusti Allah kawula panjenengan saged melihat Rasulullah walaupun di dalam mimpi-mimpi kula panjenengan. Walaupun ketika nanti di sakaratul maut kawula panjenengan menika dipun paringi rezeki kali Gusti Allah didatangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama, sehingga kawula panjenengan akan menikmati keindahan wajah mulia Nabi, dan kawula panjenengan segera pengen kumpul kali Kanjeng Nabi, pengen bertemu dengan Allah, lalu akan mendapatkan konsekuensi. Allah kalau sudah melihat hambanya ada ahabba liqa Allah, pengen cinta, pengen dekat kepada Allah, pengen berjumpa dengan Allah, maka ahabballah liqa'ah, Allah pun juga akan cinta untuk bertemu dengan orang itu. Allah pengen segera berjumpa dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para rawuh, bagaimana kawula panjenengan menikah saged nresnani Kanjeng Nabi Muhammad sementara Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada? Kalau panjenengan boten saged mirsani Kanjeng Nabi Muhammad, priye carane kula panjenengan saged cinta? Di majelis-majelis semacam inilah dibuat untuk agar supaya kula panjenengan ingkang rawuh niku tumbuh mahabbah datang Kanjeng Nabi Muhammad. Riyen datang zamane Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sinten? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang ulama'us sahabah, termasuk para ulamae sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menika ketika mendapati Kanjeng Nabi Muhammad sampun sedo, lalu melihat anak-anaknya, melihat anak-anak atau cucu-cucunya, melihat generasi yang mereka tidak pernah melihat Nabi Muhammad, niki khawatir apakah mereka orang-orang itu dapat mencintai Nabi Muhammad, sementara zaman sahabat carane nresnani Kanjeng Nabi, mirsani Kanjeng Nabi Muhammad jatuh cinta. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Beliau bingung, akhirnya mengajarkan kepada anak-anaknya, putra-putranipun, untuk tentang kemuliaan Kanjeng Nabi, tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana tentang fisik Nabi Muhammad, bagaimana tentang semuanya lah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Menika di keluarga dikumpulaken, Pak. Kula tanglet teng mriki. Kira-kira panjenengan ada nggak satu momentum ngumpulne keluarga, anak, istri, terus jenengan dawuhi, rungokno bojoku, rungokno anak-anakku, ayo sakniki ngaji tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Rasulullah kada-kada, karena Nabi Muhammad modeling ini, Kanjeng Nabi Muhammad begini, lahir di sini, begitu. Wonten apa mboten? Ada enggak keluarga kula panjenengan setiap keluarga ngoten apa mboten? Dereng nggih? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sampun memprediksi kejadian yang akan datang niku kados pripun. Khawatir akan bergeser. Nanti anak-anak mereka melupakan siapa Nabi mereka. Generasi-generasi penerusnya mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad.
Bahkan siapa nama Nabi Muhammad, ayahnya siapa, kakeknya siapa, tidak tahu. Putra putrinya Nabi Muhammad tidak kenal. Akhlaknya Nabi Muhammad tidak tahu. Maka khawatir orang ini menjadi umat Nabi Muhammad tapi tidak punya kecenderungan dan idola kepada Rasulullah Muhammad. Khawatir. Akhirnya beliau niku dikatakan mengajarkan putra-putranya. Beliau sampai dikatakan yu'allimu, ya, di zaman kami itu nu'allim ashaba, nu'allim abna'ana, anak-anak kami ajarkan mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimul Qur'an, kama nu'allimu surat Al-Fatihah, sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka surat Al-Fatihah. Artinya apa? Dalam Al-Qur'an kalau panjenengan pertama kali sing diwaos, sing dipelajari napa? Surat. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa surat Al-Fatihah menika adalah punjeri Al-Qur'an, adalah galbul Qur'an, adalah hatinya Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab, ibunya Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemudian generasi itu tidak ada dalam satu rumah niku diajarkan ini, ajarkan itu enggak ada. Akhirnya berpikirlah mereka para ulama kula panjenengan untuk kemudian menuliskan kitab-kitab maulid. Mulai ada kitab Maulid Barzanji, mulai wonten kitab Maulid Ad-Dibai, mulai ada kitab Maulid Simtud Durar, kemudian disusul kitab Ad-Diyaul Lame, Syarabut Tuhur dan lain sebagainya daripada kitab-kitab maulid. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya masyarakat, agar supaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah orang-orang yang tidak jauh dari pengenalan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kawula panjenengan hadir teng majelis menika yang kita belajar, kita membaca kitab Maulid Simtud Durar, mugi-mugi dipun berkahi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anak-anak kawula panjenengan termasuk kawula panjenengan tumbuh di dalam hati kawula panjenengan kecenderungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kawula panjenengan dapat menjadikan Nabi Muhammad idola kawula panjenengan. Kawula panjenengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang dapat kita pegang untuk dapat menjadi penolong kawula panjenengan benjang teng dina kiamat. Sadar kawula panjenengan tidak punya ibadah apa-apa, sadar kawula panjenengan tidak punya amal apapun, tapi kawula panjenengan gadah Kanjeng Nabi Muhammad ingkang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natos dawuhaken, saya dahulu pernah melihat ada satu batu di Mekah. Kami dahulu tahu ada satu batu di Mekah yang dia itu ketika aku jalan di situ mengucapkan salam kepadaku, wa ana a'rifuhul an, sampai sekarang aku masih mengenali batu tersebut. Siapa? Batu yang tidak punya hati, batu benda mati, tapi bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, mengucapkan salam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya batu para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, yang Nabi Muhammad tidak pernah berdoa menangis untuk batu, yang Nabi Muhammad boten nate nyuwun agar supaya syafaat terbesarnya adalah untuk batu, boten. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun datang Gusti Allah Subhanahu wa taala bahwa syafaat terbesarnya diperuntukkan kepada para pendosa dari umatnya Nabi Muhammad. Kawula panjenengan menika yang beliau mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku adalah bagi mereka para pelaku dosa daripada umatku. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, Kanjeng Nabi Muhammad ketika menangis, ketika mengeluarkan air mata beliau, selalu kemudian suatu saatnya Sayyidah Aisyah istri beliau didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ighfir li Aisyah ma asarrat wa ma a'lanat, ya Allah panjenengan ampuni istri saya Aisyah, baik dosa yang dikerjakan secara nyata maupun yang secara sembunyi-bunyi, itu ampuni dosanya. Sayyidah Aisyah niku tersungkur saking bahagianya, yang mendoakan adalah orang yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, memerah Humairah ini,
Memerah wajahnya Sayyidah Aisyah, tersungkur sampai fi hijri Rasulullah, ada pada pangkuan Kanjeng Nabi Muhammad, saking bungae Sayyidah Aisyah. Lajeng dipun tangleti kali Kanjeng Nabi Muhammad, sampai bungah napa wahai Aisyah? Dipun katakan, bagaimana aku tidak bungah Kanjeng Nabi, bagaimana saya tidak bergembira wahai Rasul? Engkau yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah, mendoakan Allah ampuni dosaku, apa yang tersembunyi maupun apa yang tampak wahai Nabi, kemuliaan yang begitu besar ada padaku. Dawuhipun Kanjeng Nabi, Aisyah, kamu harus tahu, doa yang semacam ini yang aku doakan untuk kamu wahai Aisyah kepada Allah adalah doaku setiap habis sholatku dan setiap hariku untuk umatku. Kawula panjenengan sedanten menika, kawula panjenengan mendapatkan kemuliaan, didoakan Nabi, disyafaati Nabi dan lain sebagainya. Bahkan ketika sebelum wafat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ummati ummati ummati. Sing disebut niku bukan keluarganya, yang disebut bukan siapa-siapa, tapi yang disebut oleh Nabi Muhammad adalah umatnya. Kawula panjenengan selaku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, ini ada seonggok batu yang dia itu mengucapkan salam kepadaku, ana la a'rifuhul an, aku sungguh kenal dengan batu yang pernah mengucapkan salam kepadaku sampai sekarang. Batu yang tak punya hati, batu yang tidak pernah didoakan Nabi, batu yang tidak pernah ditangisi oleh Nabi, Nabi tidak melupakan. Lalu bagaimana dengan umatnya yang selalu didoakan Nabi, yang selalu umatnya niki dipun rindukan oleh Rasulullah Muhammad? Lalu diantara kaula panjenengan dari umatnya rajin terus menyambung hubungan dengan salam kawula panjenengan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, dengan sholawat kawula panjenengan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad bakal ngelalekaken kula panjenengan? Apakah Kanjeng Nabi Muhammad bakal melupakan sholawat kita? Apakah Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan melupakan daripada salam kawula panjenengan? Tidak mungkin para jamaah. Pramila alhamdulillah, syukur, mugi-mugi di kemudian hari kawula panjenengan akan terus semangat anggenipun melaksanakan pembacaan Maulid Simtud Duror, sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, memperbaiki hubungan kita dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Siap napa mboten? Niki sore niki pembukaan nggih Pak Ji. Mugi-mugi saged istiqomah. Dimanapun nanti di sekitar mriki diselenggarakan pembacaan Maulid Simtud Duror, insyaallah mugi-mugi dados tiang-tiang ingkang bejo donya akhirat. Allahumma. Pun gandol mawon datang Habib Ali bin Muhammadil Habsyi, gandol mawon datang sanad yang diambil oleh Haji Muslih dari guru-guru beliau sampai kepada Habib Ali bin Muhammadil Habsyi. Muga-muga kawula panjenengan menika saged dados hamba-hamba dan umat yang ditresnani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Para rawuh, ini saat menika ini kan jam 6 maghrib nggih. Detik-detik ini mendekati maghrib. Panjenengan tahu enggak? Amalan pada saat ghurub, qoblal ghurub ilal ghurub, itu adalah amalan terbaik di antara 4 amalan terbaik. Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas, beliau niku natos dawuhaken, man fatahul ibadah, man arada ayyatadarak ma fatahu minal waqt. Barang siapa yang menginginkan untuk dia mendapati nyusul dari waktu-waktu yang banyak disia-siakan, kaula panjenengan dalam 24 jam ibadah kabeh napa mboten? Ibadah kabeh napa mboten? Dalam 24 jam niku ibadah terus napa mboten? Mboten nggih? Ana turune, ana kerjane, ana koyahe, macam-macam nggih. Nggih. Kaula panjenengan mengaku kurang ibadahe napa mboten? Dawuhipun beliau, wong kok ngerasa banyak membuang waktu, banyak meninggalkan banyak ibadah, maka fal yuhafid ala arba'ati awqat,
Maka jagalah 4 perkara ini, maka dia akan menemui orang-orang, menyusul orang-orang yang menjaga waktu-waktu mereka ibadah datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa waktu-waktu itu? Yang pertama, qoblal fajri, sebelum fajar. Yang kedua, menika ba'dal fajri ila tulu'i syams, setelah sholat subuh, zikir, ngaji, taklim sampai muncul matahari, lalu ditutup dengan surat Isra. Yang nomor 3, menika qoblal ghurub, waktu ini sekarang niki qoblal ghurub. Yang terakhir ba'dal maghrib ilal isya au ma bainal isya'ain, antara waktu maghrib dan sholat isya. Kalau bisa di waktu 4 ini, ketika waktu-waktu yang lain mungkin kaulah panjang untuk dunia, mungkin kaulah panjang untuk santai, tapi diharapkan 4 waktu ini kita jaga dengan ibadah kepada Allah. Dan kita pada saat ini berada pada satu medanul ibadah, satu medan, satu wilayah ibadah yang paling utama, yaitu bersolawat kepada Nabi dan juga tholabul ilm. Mugi-mugi ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.